Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang intersection and development of surfaces. Nah, untuk materi kali ini kita akan masuk untuk membuat bentangan intersection. Jadi untuk contoh pertama ini kita akan membentuk bentangan intersection oblique tapis equal diameter cylinder. Jadi bentangan antara perpotongan silinder dengan silinder dengan ukuran diameter yang sama. Contohnya seperti ini gambarnya. Nah, untuk membuat bentangan seperti ini berarti nanti kita butuh dua bentangan ya. Contohnya seperti ini. Jadi bentangan untuk silinder pertama yang miring ini, dan yang kedua adalah yang tegak ini, silinder kedua. Nah, cara untuk membuat bentangan silinder ini sebenarnya sama persis dengan cara membentuk bentangan silinder lurus atau bentangan silinder lurus terpancung yang sudah pernah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, untuk intersection seperti ini, hal yang paling utama, yang paling penting adalah kita harus bisa menentukan garis intersectionnya ini. Jadi misalkan ada bentangan satu ketemu silinder satu ketemu silinder 2, maka garis perpotongannya itu seperti apa, itu yang harus pertama kali kita cari supaya nanti kita bisa menentukan atau membuat bentangan silinder 1 dan silinder 2. Nah, untuk membuat garis intersection ini nanti akan lebih gampang kalau kita gunakan nanti software AutoCAD ya. Untuk lebih jelasnya nanti langsung kita praktekkan. Nah, untuk contoh pertama nanti ini kita membuat seperti ini ya. Jadi bentangan perpotongan antara silinder ketemu dengan silinder dengan diameter yang sama. Seperti ini contohnya. Ini mungkin sering kita temui nanti ya di perpipaan ya. Ini baik dia nanti miringnya derajatnya berapapun, itu nanti sama saja ya cara membuat bentangannya. Ataupun nanti silindernya berbeda pun ukuran diameternya sebenarnya juga sama, cara membuat bentangan prinsipnya sama. Nah, langsung saja kita masuk ke AutoCAD-nya untuk latihan untuk membuat bentangan intersection antara silinder dengan silinder seperti ini. Baik, ini kita langsung saja ya untuk latihan membuat bentangan di AutoCAD. Misalkan ada sebuah permintaan seperti ini, intersection antara silinder dengan diameter 60 dengan silinder dengan diameter 60, kemudian sudut kemiringannya adalah 45 derajat, dan jarak dari center ke ujung sini itu adalah 45. Nah, tentunya ketika kita membuat bentangan seperti ini atau silinder seperti ini, itu untuk garis intersection ini atau yang warna hijau ini belum ada. Pastinya awalnya kita sudah punya silinder seperti ini ya, silinder lurus dan silinder lurus, kemudian yang kita gabung seperti ini ya. Nah, kita gabung seperti ini. Nah, tentunya di sini pasti tidak terbentuk untuk garis intersectionnya. Nah, cara membentuk garis intersection ini perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita membuat bentangan. Nah, saya contohkan ya, cara sederhananya paling gampang kalau kita menggunakan bantuan software ya, software CAD apapun. Untuk contoh kali ini kita menggunakan AutoCAD, itu kita buat 3D-nya dulu. Nah, ini kita move dulu ya, kalian buat seperti ini dulu, kemudian ini kita pisah dulu. Nah, kita pisah, kemudian ini kita buat 3 dimensinya. Nah, untuk membuat bentuk 3 dimensi silinder seperti ini, caranya kita menggunakan perintah revolve ya namanya kalau di AutoCAD. Nah, untuk mengaktifkan perintah revolve itu ada di sini. Ini klik kanan, pastikan untuk modelingnya aktif ya, modeling.
Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada menu revolve atau komennya bisa kalian ketik REV, rev ya. Nah, sebelum kita menggunakan perintah revolve, kita harus buat dulu satu garis polyline, artinya tertutup ya. Ini kan masih terpisah ya, garis ini dengan ini terpisah. Maka kita buat dulu garis bantu ya menggunakan rectangle, karena untuk membuat sebuah silinder itu kita butuh rectangle, kemudian kita putar sehingga membentuk silinder. Nah, kita gunakan menu ini ya, rectangle ya. Ini kita pindah dulu. Nah, di sini ya, dia tertutup di sini, kita pindah di sebelah sini aja. Seperti ini. Oke, kita gunakan menu rectangle seperti ini. Nah, ini kalau kita buat ya di sini ya, misalkan saya buat kotak ya. Ini sudah otomatis join ya. Jadi keempat garis ini sudah otomatis jadi satu. Kalau ini kan masih terpisah. Nah, misalkan bentuknya tidak rectangle, itu bisa kita gunakan perintah BO, namanya boundary. Jadi untuk menghubungkan, sebagai contoh ya, saya tunjukkan. Misalkan saya punya garis seperti ini. Nah, ini kan bukan rectangle, ini kita tidak bisa menggunakan perintah rectangle. Dan ini masih terpisah. Ini bisa kita join menggunakan perintah BO atau boundary, dan pick point, pilih area tengahnya ini, klik enter. Otomatis garis ini akan jadi satu seperti ini. Nah, garis seperti ini atau bentuk seperti ini yang jadi satu seperti ini baru bisa kita gunakan untuk perintah revolve atau perintah modeling lainnya ya sebenarnya. Nah, ini karena kebetulan ini bentuknya rectangle, kita gunakan menu rectangle aja supaya lebih gampang. Nah, seperti ini, kita butuh separuh saja. Kemudian ini nanti garis kotak ini nanti kita putar terhadap sumbu ini sehingga nanti membentuk silinder. Nah, ini juga sama. Nah, di sini karena dia rectangle tapi miring ya di sini ya. Jangan kalau kita buat rectangle kan pasti lurus. Maka ini kita gunakan perintah BO saja. Nah, klik di sini enter. Maka ini akan otomatis di satu. Nah, setelah ini kita gunakan perintah revolve. Ya, kita pilih kotaknya ini yang warna kuning ini, kemudian enter. Setelah itu kita pilih aksisnya. Jadi aksisnya adalah ini, garis ini ya, tengah sumbu silinder ini ya. Kita pilih dari atas ke bawah, kemudian enter. Nah, ini belum kelihatan ya bentuknya karena masih dalam visual style 2D wireframe. Nah, ini juga sama, kita revolve lagi atau bisa gunakan perintah command rev, enter. Kita pilih ini, enter lagi, kemudian kita pilih sumbunya dari sini ke sini dan enter. Nah, sebenarnya kalau kita lihat mode visual style istilahnya, di sini kalian aktifkan dulu ya visual stylenya. Nah, ini visual style. Nah, ini kalian bisa letakkan di sini. Nah, ini kalau kita pindah ke mode konseptual ataupun yang realistik, itu nanti akan kelihatan bentuk 3 dimensinya. Nah, seperti ini. Ini kalau saya rotate ya, nah, otomatis sudah terbentuk 3 dimensi. Oke, saya kembalikan ke 2D wireframe, kemudian top view. Nah, di sini baru setelah ini kita gabung ya gambar 3D-nya. Pastikan yang ke select adalah gambar 3D-nya seperti ini. Kalau yang ke select 2D-nya nanti yang 3D-nya nggak move. Ini kita move ya, move. Kita joinkan ke sini sesuai spesifikasinya ini. Joinkan ke sini. Nah, ini kita cek, ini harusnya
ukurannya 45. Nah, 45 seperti ini. Oke, ini untuk yang bekas 2D-nya kita hapus saja seperti ini. Ini sebenarnya juga ada, kita hapus saja. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat ke mode konseptual lagi, sudah terhubung seperti ini. Nah, kemudian setelah ini langkahnya untuk membentuk garis intersection-nya, ini kan belum terbentuk juga intersection-nya. Maka kita join. Jadi kedua silinder ini kita gabung dulu. Nah, perintahnya itu kalau di 3D modeling itu ini ya. Di sini ada union ya. Kalian pilih union atau komennya UNI. Dan kita pilih dua objek ini, dua silinder ini. Kemudian enter. Nah, otomatis ini kita sudah mendapatkan garis intersection-nya. Nah, garis inilah nanti yang kita pakai untuk membuat bentangan. Kalau kita lihat ini masih dalam bentuk 3 dimensi ya, maka kita butuh garis 2 dimensinya. Nah, untuk mengubah dari 3 dimensi ke 2 dimensi itu kita masuk ke sheet. Nah, seperti ini. Ini kita buat nyolek aja. Nah, kosongan seperti ini. Atau kalau misalkan sheet 1 kalian sudah kosongan ya pakai saja. Nah, seperti ini ya. Ini kalian kalau kalian scroll ya atau zoom in zoom out, maka viewport ini ya, ini masih ikut ke zoom in zoom out ya. Jadi bukan objeknya yang ke zoom in atau zoom out, tetapi kertasnya ini. Nah, supaya kita bisa bekerja di gambarnya ini, maka kalian harus ini diperbesar dulu viewportnya. Nah, seperti ini atau seperti ini pun boleh. Kemudian double klik di sini. Nah, double klik atau komennya M space ya, seperti ini ya, M space. Nah, baru ini kalau kalian scroll, maka yang ke zoom in dan ke zoom out adalah objeknya. Nah, kita ambil yang 3 dimensi tadi yang kita buat tadi, yang ini ya. Nah, ini kemudian kalian gunakan ini ya, draw, kemudian modeling, setup, profile. Ya. Masuk ke sini, modeling, setup, profile, atau komennya solve prof ya, seperti ini. Solve prof ini kalau kalian menggunakan komen bisa menggunakan solve prof ini. Nah, setelah itu pilih objek ini dan enter terus sampai selesai. Nah, ini kalau kita lihat 3D-nya seperti ini ya. Nah, ini kalau saya delete 3 dimensinya, saya delete, maka kita sudah mendapatkan bentuk 2 dimensinya. Oke, jadi ini yang kita pakai 2 dimensinya. Ini kita ambil garis interseksinya saja. Kita kembali lagi ke sini, kemudian kita kembali lagi ke model ini ya. Nah, ini kita dapatkan ini. Nah, ini kan masih jadi satu ya, maka kita harus pisah dulu dengan cara explode-nya. Menunya di sini ya, explode atau komennya X ya. Ini kita klik, kemudian pilih ini dan enter. Otomatis ini sudah terpisah lagi. Nah, maka kita ambil garis yang ini ya. Kita ambil, misalkan tadi di sini belum ada ya, kita pindah saja, kita ambil yang ini. Oke, jadi kita sudah bisa menentukan atau membuat garis interseksinya dengan cara menggambar 3 dimensinya seperti tadi. Nah, di sini saya sudah punya modelnya yang sudah ada gambar interseksinya. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan garis intersection ini cara untuk membuat bentangannya itu sama persis seperti ketika kita membuat bentangan silinder lurus terpancung ini. Jadi garis pancungannya ini kita anggap sebagai garis interseksinya ini. Ya, sama ya. Jadi garis interseksinya ini nanti kita proyeksikan ke sana tiap garis-garis membaginya. Nah, sebagai contoh ya, kita ambil, karena di sini ada 2 silinder ya, maka kita harus buat satu-satu ya. Jadi ini kita pisah dulu. Ini saya copy,
ke samping. Nah seperti ini, dan kita delete ini. Nah ini seperti gambar silinder lurus ya, terpancung tapi pancungannya bentuknya seperti ini, dan satunya juga silinder lurus tetapi pancungannya bentuknya seperti ini. Nah karena ini miring ya, ini kita tegakkan dulu ya supaya gampang ya. Ini kita rotasi. Di sini tadi kan sudutnya 45 derajat, maka ini kita rotasi juga 45 derajat, berarti minus 45 derajat. Nah seperti kita tegakkan seperti ini, kemudian kita buat view bawahnya, kan ini silinder maka lingkarannya, kemudian kita bagi menjadi bagian yang sama, beberapa bagian sama seperti sebelumnya. Kita bagi menjadi 16 bagian. Ini kita copy ke sana karena ini kan diameternya sama ya, berarti bisa kita pakai sini juga. Nah setelah itu kita tarik garis ke atasnya. Oke, yang ini juga sama. Kita letakkan di sini aja, nanti kita extend ya supaya pas. Oke, ini kita extend. Nah setelah ini langkah selanjutnya seperti yang dulu ya, jadi kita buat dulu bentangannya sepanjang keliling dari lingkaran ini ya. Jadi di sini kita lihat dulu ya, kita list berapa kelilingnya, atau kalian hitung juga boleh. Circumference-nya ini kita pakai aja, kita copy, kita buat garis di sini ya. Nah ini kita offset sepanjang kelilingnya tadi, kita masukkan ke sini nilainya, enter, dan ini kita offset ke kanan. Nah seperti itu. Untuk tingginya kita ambil dari sini saja, kita proyeksikan langsung dari sini seperti ini, kita trim. Oke, setelah itu garis ini kita bagi juga ya, dengan pembagian yang sama dengan ini ya, 16 bagian. Kita gunakan divide. Oke, nah kita buat garis-garis vertikal. Pas. Oke, ini kita hapus saja poinnya. Oke, ini sama, karena ini diameternya sama maka ini bisa kita pakai juga. Kita copy. Nah bedanya hanya tingginya ya, di sini tingginya sampai sini ya, maka kita potong sampai sini. Oke, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita proyeksikan garis interseksinya ini ke bentangannya ini. Jadi misalkan joinnya di mana dulu, kita tentukan dulu. Misalkan yang sebelah sini itu joinnya adalah di sebelah sini ya, joinnya yang warna merah ini misalkan. Saya beri warna merah seperti ini, maka warna merah adalah yang di pinggir. Nah ini kita beri merah. Oke, setelah itu kita proyeksikan gunakan line ya.
Nah, berarti ini kalau ini di pinggir ya, maka ini di tengah ya. Jadi kita proyeksikan dari sini dulu. Kita ambil yang tengah dulu. Yang tengah adalah ini ya. Kita lakukan sedikit biar tahu itu adalah tengahnya. Ini adalah ini. Oke. Maka ini kita proyeksikan dari setiap pembagi ini ke perpotongan dengan garis interseksinya ini, kita proyeksikan ke bentangannya ini. Nah, ini karena kiri dan kanan sama ya, maka kita buat sebelah saja, nanti sebelahnya kita mirror. Nah, kita mulai dari sini, kita letakkan di sini. Nah, dan selanjutnya ini ya, potongannya ini ke berikutnya di sini. Dan selanjutnya ini ke berikutnya di sini. Kemudian ini di sini. Kemudian ini di sini. Nah, kemudian ini kita pusing lagi. Nah, ini kan kembali lagi ke sana ya, berarti ke sini. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Dan terakhir ini ke tengah. Oke. Nah, ini kita hubungkan ya. Sebelum itu kita mirror dulu aja. Kita mirror. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan menggunakan spline ya. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini kan dia lancip ya hubungannya. Maka kita nanti menghubungkannya juga jangan langsung seperti ini ya. Dari sini langsung semuanya, tetapi dari sini berhenti ke sini ya. Jadi ini kita buat sebagai awalan, nanti akhirannya di sini. Supaya di sini tidak ada garis lengkungnya. Nah, kita mulai dari sini, kita hubungkan. Nah, warnanya saya ganti dulu ke hijau. Dari sini ke sini. Enter. Nah, berhenti sampai sini, dan kita mulai lagi dari sini. Nah, seperti ini. Kita hapus. Nah, ini bagian yang dibuang. Jadi ini kita lubangi ya. Nah, seperti ini jadinya. Oke, ini adalah bentangan untuk bagian pertama, silinder pertama. Sama halnya dengan yang ini ya, caranya sama persis ya. Misalkan saja joinnya di sini ya. Ini saya ganti warna merah. Berarti ini merah. Oke. Kemudian kita hubungkan menggunakan line lagi. Nah, karena ini merah di sini ya. Kita mulai dari sini, maka ini ke merah juga. Kemudian seterusnya ya, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, terakhir ini ya, paling ujung di sini. Oke, setelah itu ini itu ke sini, seterusnya ya di sini, dan ini di sini, ini di sini. Nah, terakhir ini tengah. Oke, nanti kita mirror dulu. Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan spline. Kita bisa mulai dari sini. Nah, ini perhatikan juga di sini kan ada belokan tajam ya atau lancip nih. Maka nanti kita berhenti di sini dulu untuk menghubungkan menggunakan spline ya. Nah, kita hubungkan sini. Nah, berhenti sampai atas ini. Enter. Kita mulai lagi di sini. Enter. Kemudian ini kita buat lagi, atau bisa kalian error dari sana ya. Ini sini dan berakhir di sini. Oke, enter. Dan kita hapus, dan kita trim. Nah,
ini untuk bentangan untuk bagian silinder kedua. Ini kalau kita roll bending ya, untuk silinder seperti ini, kemudian ini kita roll bending lagi untuk silinder seperti ini. Kalau kita hubungkan maka nanti akan bentuk seperti ini, bisa ketemu antara silinder 1 dan silinder 2 sesuai dengan garis potong intersectionnya ini. Nah, mungkin seperti itu ya untuk materi perpotongan antara dua silinder seperti ini. Saya akhiri, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.